Salam lestari, mari menuju sertifikasi agar hutan kita tetap lestari. Kita mau share tentang outsourcing di konteks FSC COC standar ya. Dalam konteks FSC COC standar, outsourcing ini yang kita maksud adalah outsourcing proses produksi ya, bukan outsourcing tenaga kerja. Karena kebanyakan dari pabrik ataupun teman-teman itu salah menangkap bahwa outsourcing FSC adalah outsourcing jasa tenaga kerja yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan tenaga kerja secara proses outsourcing, jadi melewat jasa terpati. Namun di sini adalah yang dimaksud outsourcing di FSC adalah proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan lain ataupun dilakukan proses produksi di luar perusahaan, dengan catatan bahwa perusahaan tersebut berbeda. Perusahaan tersebut bukan perusahaan yang mendapat sertifikasi, dan perusahaan tersebut mau dilakukan scope outsourcing di FSC. Jadi mereka ini adalah perusahaan-perusahaan ataupun institusi ataupun tempat yang akan disewa oleh pihak pemegang sertifikasi. Contohnya perusahaan PTA, dia mengajukan sertifikasi ke lembaga sertifikasi lah. Nah, PTA ini prosesnya beli bahan baku kayu log ya, kayu log. Karena dia tidak memiliki sawmill, maka dia menyewa sawmill ke PTB. Nah, PTB ini punya sawmill. Nah, sawmill inilah dianggap sebagai outsourcing karena dia ada proses produksi pembelahan dari proses log menjadi proses saw timber. Atau mungkin perusahaan PTA membuat justifikasi, tetapi PTA ini tidak ada KD, maka dia akan menyewa KD ke perusahaan lain, PTB. Nah, PTB inilah dianggap sebagai outsourcing proses produksi. Nah, di sini jelas bahwa prosesnya adalah proses outsourcing untuk produksi ya, bukan outsourcing tenaga kerja ya. Jadi kalau tenaga kerja kan perusahaan memiliki tenaga kerja permanen, kontrak, dan itu ada juga yang mulai outsourcing, bukan seperti itu yang di konteks dari FSC yang saya sampaikan. Jadi prosesnya adalah jasa ke produksi ke tempat lain. Nah, apa sih sebenarnya yang jadi concern pada saat pabrik itu dinyatakan sebagai outsourcing dan dinyatakan sebagai jasa ya? Ini yang kadang jasa atau supplier ya, ini biasanya orang ketukar-tukar ya. Jadi karena prosesnya kan beda di dalam konteks ke standar. Kalau misalnya perusahaan dikatakan jasa, artinya yang dibayar oleh si PTA tadi adalah jasanya, jasa saw timbernya, pembelian saw timbernya ataupun jasa GT-nya. Sementara kalau perusahaan itu dikatakan sebagai supplier, maka yang dibayar adalah nilai invoice untuk bahan bakunya. Contoh misalnya PTA menjasakan ke PTB KD-nya saw timber, berarti kan bahan bakunya adalah punya PTA yang dibawa ke PTB, dia harus ditemukan KD, dan setelah KD-nya bahan bakunya basah itu setelah kering, maka dibalikan ke PTA tadi. Nah, di sini jasa saja yang PTA membayar ke PTB di dalam konteks jasa KD-nya. Sementara PTB ke PTA juga membayar jasanya. Jadi tidak ada transaksi bahan baku di sini. Dia hanya bersifat jasa. Nah, di konteks ini harus jelas dulu di perjanjiannya, di invoice-nya, surat jalannya bahwa itu yang dibayar sekian rupiah itu adalah jasa. Ini yang kadang perusahaan ataupun rumah sertifikat ini salah kaprah. Kemudian kalau misalnya dia dikatakan sebagai supplier, nah kalau misalnya sebagai supplier, PTA sama PTB ini melakukan pembelian bahan baku. Contoh, PTA ini butuh saw timber, PTB ini memiliki saw timber, maka PTB ini akan mengirimkan bahan baku bentuk saw timber tadi ke PTA, dan invoice-nya dibayar adalah invoice-nya untuk saw timbernya, harga saw timbernya. Jadi bukan harga jasa KD yang sudah kering, bukan. Jadi saw timbernya dia melakukan jual beli. Nah, di konteks ini ada yang melakukan beda terhadap FSC. Di konteks yang pertama,
PT A membeli bahan baku kemudian dijasakan ke PT B, dikirim ke PT A lagi, itu adalah jasa outsourcing, jadi kategori outsourcing. Sementara PT tidak, dan outsourcing ini tidak perlu bersertifikat FSC, ini yang perlu dijelaskan. Sementara PT B sebagai penjual, maka PT B ini harus bersertifikat FSC. Jadi yang dibayarkan adalah bahan bakunya. Nah, bahan baku ini harus bersertifikat FSC di konteks dia sebagai supplier. Nah, aliran uang inilah atau invoice inilah yang akan jadi patokan bahwa bagaimana menentukan adalah PT B ini sebagai outsourcing ataupun sebagai supplier. Ya, mungkin itu saja dari saya, sharing secara singkat tentang outsourcing ataupun jatuh sebagai supplier serta konsekuensinya, apakah sertifikat atau tidak bersertifikat terhadap PTB tadi ya. Itu saja sharing dari saya. Salam lestari, mari menuju sertifikasi agar hutan kita tetap lestari.